Tujuannya adalah untuk percepatan hilirisasi produk inovasi. Apa yang dilakukan yaitu dengan fasilitasi standarisasi karena kami dari Direktorat Standar, outputnya itu adalah standar ataupun standar prosedur kriteria ya. Nah, jadi kita coba bagaimana bisa eh, membantu inovasi-inovasi ini untuk bisa sampai dikomersialisasi. Nah, pada saat satu penelitian akan didaftarkan, hasil penelitian ini akan dikomersialisasi, perlu izin edar. Nah, pada saat di proses registrasi nanti akan diminta hasil uji ini, uji itunya mana gitu ya. Padahal belum ada standarnya, belum ada parameternya apa yang harus diuji, belum ada persyaratan-persyaratannya. Oleh karena itu kita mencoba untuk menyusun satu program yaitu program fasilitasi standarisasi produk inovasi. Lanjut ke slide berikut. Jadi program ini adalah untuk tadi ya mempercepat hilirisasi. Dulu awal mulanya adalah mungkin ke slide berikutnya saja. Awal mulanya ada program ini adalah banyaknya penggunaan bahan berbahaya, bahan tambahan. Jadi mungkin sampai saat ini juga Bapak Ibu dari UPT ini masih menemukan penggunaan formalin. Bahkan kami waktu belum lama ada kegiatan dengan Bapak Kepala Balai di kegiatan bulan puasa tuh biasa. Kita masih menemukan mie kuning yang menggunakan formalin, kemudian juga bakso yang menggunakan boraks itu masih, walaupun itu di wilayah yang dekat dengan Jakarta masih tetap ada saja. Kemudian penggunaan-penggunaan pewarna yang dilarang juga masih. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi ini tentu waktu itu pada saat kita melakukan edukasi ke pasar dan lain-lain mereka selalu menanyakan kalau gitu apa dong penggantinya gitu ya. Apa yang bisa kami gunakan kalau misalnya formalin dan boraks ini tidak boleh atau pewarna ini tidak boleh gitu. Oleh karena itu kita mencoba mengembangkan lanjut ke slide berikut. Nah, ini yang kita eradikasi ya. Jadi bagaimana penggunaan formalin di mie basah, kemudian di tahu, boraks pada bakso dan lain-lain. Kemudian juga sulfit pada gula merah ya. Kemudian pewarna-pewarna makanan. Lanjut ke slide berikut saja. Nah, oleh karena itu kita mencoba untuk mencari, mendorong Bapak Ibu dari perguruan tinggi, dari lembaga penelitian untuk mengembangkan produk-produk pengganti dari bahan-bahan berbahaya tersebut. Oleh karena itu, beberapa produk yang kita dampingi ini adalah pengganti dari formalin yang fungsinya sama ya, misalnya untuk mengawetkan dan juga untuk apa mengenyalkan produk-produk seperti bakso gitu ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan, kita memfasilitasi outputnya itu adalah berupa standar. Standar di situ ada parameter, kalau untuk bahan pangan tentu dari aspek keamanannya, kalau untuk bahan tambahan pangan dari efektivitasnya. Jadi misalnya pengawet ataupun pengenyal, bagaimana dari sisi teknologi dan keamanannya ya, efektivitasnya juga, apakah memang mampu setara dengan formalin misalnya seperti itu. Kalau tidak setara kan tentu pelaku usaha akan lari lagi menggunakan formalin lagi ya. Nah, tahapan-tahapannya jadi kami menjaring dari Bapak Ibu pelaku usaha ataupun dari peneliti, kemudian dari bahan-bahan yang mereka sampaikan kami lakukan studi literatur, kemudian nanti kita akan kaji bersama. Nah, dalam proses pengkajian ini bukan hanya dilakukan oleh Badan POM, tapi kami melibatkan peneliti secara aktif. Jadi nanti dalam diskusi-diskusi ada tiga pihak di sana, ada tim peneliti, ada pakar, dan juga kalau misalnya sudah ada industri yang menggandeng dengan industrinya, kita akan lakukan pembahasan-pembahasan secara intensif. Kemudian setelah diperoleh parameter-parameternya, ditetapkan berapa batasan-batasannya. Kemudian nanti juga kami akan, kalau untuk yang BTP ini akan dilihat data-data efektivitas atau kemanfaatannya. Kemudian setelah diperoleh itu adalah prosesnya distandarkan, dibakukan ya, disahkan gitu. Lanjut di slide berikut alurnya mungkin jadi kalau Bapak Ibu dari akademisi ataupun dari lembaga penelitian, ini sebenarnya pemohonnya boleh saja dari industri juga boleh, dari pelaku usaha boleh, dari pemerintah daerah juga boleh ya. Siapapun, jadi ada inisiatif-inisiatif yang dari pemerintah daerah juga ada. Jadi pertama adalah mengajukan permohonan. Nah, kalau misalnya belum
mengetahui aplikasinya, komunikasi kami dengan langsung juga komunikasi langsung dengan kami juga bisa gitu untuk menyampaikan bahwa ada penelitian yang akan diajukan untuk pendampingan. Kemudian seleksi biasanya dilakukan untuk melihat apakah memang ini betul suatu inovasi atau sudah ada. Kalau sudah ada, Bapak Ibu tinggal mengacu ke referensi atau ke standar atau persyaratan yang sudah ada. Kalau betul-betul baru, nah ini yang akan kita dampingi untuk ditetapkan standarnya. Tadi seperti disampaikan dikaji dulu, kemudian dikaji dari aspek keamanan dan efektivitasnya, kemudian dilakukan standarisasi dan diterbitkan produk standarnya ya. Nah, untuk mendukung itu lanjut ke slide berikut, kami juga mengeluarkan untuk pedoman pengkajian bahan baku. Jadi nanti dokumen-dokumen apa sih yang harus disampaikan gitu dalam mengkaji bahan baku, dan juga yang kedua adalah pedoman pengkajian hasil inovasi ini untuk BTP. Jadi yang pertama yang hijau ini untuk bahan baku, yang hitam ini untuk bahan tambahan pangan. Untuk memudahkan peneliti apa kerangkanya seperti apa gitu ya, aspek-aspek yang dikaji itu seperti apa gitu ya. Lanjut yang berikutnya ini formatnya contohnya ya. Jadi misalnya di sini ini kami yang ditayang ini adalah untuk bahan tambahan pangan. Yang pertama ini untuk pengawet tahu ya. Di sana ada ketentuannya, misalnya ini yang kanan yang ada parameter-parameternya. Misalnya untuk asap cair, ini ada persyaratan untuk benzoapirennya maksimal 0,03 mg, kemudian total fenol 0,3 sampai 1,97, arsen berapa, merkuri, kadmium, timbal. Jadi inilah yang output dari hasil pengkajian tersebut. Jadi misalnya Bapak Ibu mengembangkan perisa dari asap cair. Biasanya produk-produk sosis ataupun produk apa lagi yang menggunakan perisa asap cair. Nah, ini harus memenuhi persyaratan ini. Jadi yang kita tetapkan ini berapa sih batas maksimal dari cemaran ini untuk faktor keamanannya. Kemudian juga misalnya untuk efektivitasnya ini kita tetapkan sebagai BTP pengawet untuk kategori pangan tahu segar dengan batas maksimal 1000 mg per kilogram. Nah, itulah angka-angka itu yang merupakan standar atau persyaratan yang harus dipenuhi. Nanti hasil ini bukan hanya bisa digunakan oleh Bapak Ibu pemohon, tapi juga oleh industri ataupun oleh pelaku usaha ataupun oleh peneliti lain. Jadi ini sudah menjadi persyaratan yang bersifat umum kalau sudah ditetapkan oleh Badan POM. Jadi nanti tidak perlu mengkaji lagi kalau ada permohonan yang sama. Bisa langsung merujuk, bisa diuji dengan parameter itu, dan bisa langsung dijual gitu kalau misalnya mau berjualan. Nah, dari pendampingan yang selama ini kami lakukan, kita mengidentifikasi ada beberapa kendala ya, ada beberapa kesulitan yang seringkali ditemui. Jadi biasanya dalam proses pengkajian keamanan, seringkali data keamanannya belum komprehensif gitu ya. Ya, kadang ya ada kendala biaya juga ya, misalnya perguruan tingginya tidak memiliki biaya untuk melakukan pengujian parameter tertentu gitu ya, misalnya untuk uji toksisitas ataupun uji cemaran. Nah, ini kami biasanya akan mengkomunikasikan misalnya ada apakah perguruan tinggi lain memiliki kemampuan atau bisa membantu untuk menguji, jadi bisa kolaborasi juga, atau misalnya dari Politeknik ataupun dari dinas kadang ada juga yang dikolaborasikan bisa membantu untuk pengujian, atau UPT Badan POM juga bisa untuk membantu untuk mengujikan parameter-parameter tertentu. Kemudian untuk BTP ini data efektivitasnya untuk bahan tambahan pangan, karena ini mutlak diperlukan ya untuk mengetahui apakah memang efektif bahan tambahan pangan ini sebagai pengawet misalnya seperti ya, apakah bisa menghambat pertumbuhan mikroba atau bisa mengawetkan makanan untuk periode tertentu yang secara komersial ini dibutuhkan gitu ya. Kalau misalnya hanya mengawetkan 1-2 minggu kan kalau secara komersial kurang menguntungkan ya. Tapi kalau sekurangnya 6 bulan mungkin itu ada potensi untuk bisa digunakan oleh pelaku usaha. Kemudian juga seringkali pada saat diajukan ini data mutu dan stabilitas produknya belum mencukupi gitu ya, belum memenuhi. Kemudian belum ada mitra yang mengkomersialisasikan, ini juga seringkali menjadi hambatan sehingga sampai saat ini misalnya ada beberapa produk yang belum bisa dikomersialisasi karena belum ada
pelaku usaha atau industri yang berminat dengan produk inovasi ini. Kemudian, nah ada lagi permasalahan, jadi setelah distandarkan ternyata untuk bisa memperoleh bahan baku secara kontinu ini kesulitan gitu ya. Jadi misalnya kita sudah promosikan, tapi begitu ada permintaan, ternyata belum bisa memenuhi secara berkelanjutan. Ini juga mungkin pada saat studi visibility-nya itu harus dilihat juga potensi untuk bisa memperoleh bahan bakunya ya, ketersediaan bahan baku. Karena biasanya bahan alam itu dari jumlah besar mungkin hanya menghasilkan beberapa mili gitu ya dalam jumlah kecil karena rendemennya yang mungkin relatif kecil. Ini hal-hal ini yang mungkin harus masuk ke dalam perhitungan pada saat merancang satu produk inovasi ya. Nah ini juga seringkali belum peroleh dukungan juga, ini mungkin dukungan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat ataupun kementerian terkait untuk bisa bersama-sama mempromosikan hasil inovasi sehingga bisa dikenal luas, bisa dimanfaatkan secara luas bukan hanya di wilayah tersebut tapi juga bisa di seluruh Indonesia bisa dimanfaatkan seperti itu ya. Lanjut, nah apa yang dilakukan Badan POM untuk membantu hilirisasi ini? Jadi ini ada pendampingan dari sisi fasilitas, jadi mungkin pada saat skala lab ini belum memerlukan fasilitas yang besar, namun begitu akan komersialisasi atau hilirisasi harus diproduksi di fasilitas produksi gitu ya, jadi harus tersertifikasi dulu. Nah, oleh karena itu nanti ada dari penguasaan produksi dengan UPT setempat, yang akan melakukan pendampingan untuk sertifikasi dari fasilitas produksinya untuk skala komersial. Kemudian juga pada saat didaftarkan nanti juga dari UPT dan dari Direktorat Registrasi akan mendampingi untuk proses pemenuhan persyaratan untuk registrasi untuk bisa masuk ke aplikasinya untuk sampai bisa memperoleh izin edar seperti itu ya. Kemudian juga kita melakukan beberapa forum untuk bisa mempertemukan eh, peneliti ataupun industri ataupun pelaku usaha yang UMKM-nya untuk bisa bertemu dengan orang tua angkat ataupun peneliti dengan produsen. Kita coba juga mengembangkan berbagai forum untuk bisnis matching-nya ini ya. Kemudian yang kita lakukan juga adalah mensosialisasikan produk-produk inovasi ini. Jadi di setiap forum-forum kita akan memperkenalkan produk-produk inovasi yang sudah dihasilkan ini paling tidak dikenal lebih luas lah seperti itu ya, secara paling tidak di kementerian dan lembaga. Nah mungkin kalau di forum-forum tertentu yang melibatkan industri ini juga akan bisa menjangkau mitra-mitra industri ya. Kami juga melakukan monitoring dan evaluasi apakah produk-produk yang dikembangkan ini juga masih terus dimanfaatkan. Jadi ada beberapa yang memang diperluas penggunaannya ya. Misalnya tadinya hanya di produk misalnya untuk bakso, terus sekarang diperluas untuk penggunaan di produk lainnya ya sebagai pengawet misalnya seperti itu. Ada beberapa penelitian yang dikembangkan. Lanjut, mungkin ini sekedar gambaran beberapa produk yang sudah didampingi di periode 2020-2025. Jadi, nah ini yang pengalaman di 2024. Jadi ada, kalau kita lihat ekstrak suji dan pandan ini kan sebetulnya sudah sangat lazim digunakan di masyarakat ya. Namun belum ada standar tertentu. Nah oleh karena itu waktu itu Prof. Hani dari IPB mengembangkan, ini juga prosesnya panjang dan alhamdulillahnya sudah ada mitra juga untuk bisa mengkomersialisasikan, sudah dihasilkan standar untuk ekstrak suji dan daun pandan. Kemudian ada buah parijoto ini dari daerah Gunung Muria yang mengajukannya dari Universitas Tikubang Semarang. Kemudian ada daun mangrove. Ini jadi yang sangat umum, yang sangat lazim ditemui di Indonesia yang belum terstandar ini bisa diajukan. Kemudian ada kopi, kopi dari daun kawa. Kemudian, nah ini ada pengguna air Tanjung waktu itu di daerah Tasik. Cuma ternyata kandungan boraksnya sangat tinggi. Jadi dia bisa mengawetkan ketupat sampai seminggu. Ternyata memang kandungan boraksnya tinggi dan ini tidak bisa dieliminasi sehingga kita tidak bisa mengeluarkan persyaratan untuk ini. Ada ekstrak andaliman, ini dari Sulawesi Utara, ini juga sebagai pengawet bakso. Kemudian ada asap cair sebagai perisa ya.
Kemudian lanjut, nah mungkin seperti ini Bapak Ibu, ini untuk contoh gambaran seperti apa sih standar yang dikeluarkan. Jadi di sini misalnya dari mulai definisinya kita akan batasi timbalnya berapa. Jadi ini yang kita tetapkan menjadi standar inovasi dari produk Bapak Ibu. Nah nanti pada saat diregistrasi ini yang akan diminta dan harus diuji ya. Jadi misalnya nanti ada perusahaan lain yang akan membuat ekstrak daun suji dan pandan, mereka akan mengacu ke ini standar ini. Kemudian ini untuk buah parijoto yang saat ini mungkin sebagian masyarakat di daerah Jawa Tengah sudah mengkonsumsi, supaya kita memastikan keamanannya, kita sudah kaji juga untuk spesiesnya seperti ini ya, Medinilla spiosa blume. Kemudian apa yang bisa digunakan yaitu buah dan tangkai buah. Ini nanti ada ketentuan-ketentuannya, peraturannya, persyaratan-persyaratannya seperti apa. Lanjut untuk mangrove. Nah, ini mangrove juga penggunaannya untuk ini juga mangrove di beberapa tempat mungkin ada beda-beda spesies. Oleh karena itu yang sudah kita kaji adalah ini. Jadi kita state dengan nama sinonimnya juga. Kemudian dia boleh digunakan untuk kategori mana. Dan persyaratannya mungkin kalau untuk bahan pangan ini relatif lebih ringan, lebih sederhana ya, lebih simpel. Ada kadar air, kemudian juga ada persyaratan-persyaratan keamanannya. Lanjut yang berikutnya untuk daun kawa sama masih seperti itu. Iya, lanjut berikutnya. Nah, ini air Tanjung yang tadi saya sampaikan tidak bisa memperoleh ini memperoleh eh, apa tidak memenuhi syarat keamanan ya. Lanjut berikutnya ekstrak andaliman. Ini ekstrak andaliman juga waktu itu yang lumayan lama ini untuk uji toksisitasnya ya. Di sini waktu itu ini mungkin masih status yang waktu itu ya masih ada dibutuhkan uji residu pelarut, uji logam berat, uji toksisitas subkronik, uji organoleptik. Jadi ini untuk memberikan kepada Bapak Ibu kira-kira apa saja sih nanti uji-uji yang harus dilakukan gitu ya. Untuk memastikan bahwa BTP ini aman dan efektif untuk fungsi yang kita ajukan, misalnya sebagai pengawet seperti itu. Lanjut untuk asap cair ini juga maaf masih slide yang dulu ya masih diperlukan uji benzoapiren, kemudian juga ada dibutuhkan uji stabilitas dan umur simpan untuk memastikan apakah masih efektif asap cair ini ya. Kemudian lanjut, ini mungkin tidak akan dibacakan satu persatu. Ini adalah contoh-contoh hasil produk inovasi yang hasil pendampingan yang sudah didampingi. Jadi berbagai macam dan kalau kita lihat di sini memang lebih banyak ke bahan tambahan pengawet karena asal mulanya dulu adalah untuk mencari pengawet yang aman. Lanjut saja slide berikut, lanjut. Eh, ya. Ini contoh produknya Bapak Ibu, jadi ada yang sudah memperoleh izin edar. Misalnya di sini ada fermentasi buah pisang, ada formula tangkis, ada larutan citosan, ada fermentasi garam kesemek bayam dan air. Lanjut, eh, ya ini cairan fermentasi untuk mengawetkan karkas ayam, untuk menggantikan formalin juga. Ada yang ekstrak gambir untuk mengawetkan tahu, bakso, daging. Ada bubuk biji atung untuk mengawetkan ikan segar. Ada apa lagi ini? Ya tadi sudah ya untuk mengawetkan tahu, kemudian ada ekstrak daun pandan. Lanjut ke slide berikut. Ya, bunga telang juga mungkin banyak digunakan sebetulnya ya. Eh, dan ada yang sudah mengajukan untuk distandarkan. Kemudian formula turunan minyak sawit untuk pelapis buah dan sayur, ekstrak buah sapat untuk mengawetkan nira aren. Lanjut. Ya, ini untuk bahan pangan. Bahan pangan ini
Jadi Bapak Ibu mungkin selain bahan tanaman seperti itu ya, ada juga dari limbah. Misalnya di sini ada yang mengembangkan dari serbuk kulit pisang. Jadi dari kulit pisang dibikin minuman, ada juga yang salak bijinya yang dibikin minuman juga ya, bikin kopi. Kemudian juga ada lemak biji tengkawang. Lanjut, ini juga masih sama untuk bahan pangan, ada minyak ikan patin, ada tepung dan pati dari talas beneng. Ya, lanjut. Nah, berikut adalah yang didampingi di 2026. Bapak Ibu, ini kalau dulu kita bisa banyak sekali mendampingi. Lanjut slide-nya. Saat ini karena keterbatasan anggaran juga, namun Bapak Ibu tidak perlu patah semangat. Nanti kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melakukan pendampingan. Jadi saat ini ada 3 yang kita dampingi, yaitu biji karet untuk bahan baku pangan ya. Ini sudah banyak digunakan di Sumatera. Kemudian ada pengembangan BTP pewarna dari ekstrak spirulina ya, vicocyanin dari spirulina. Kemudian juga ada buah merah. Buah merah ini di Papua ya. Ini sebagai BTP pewarna juga. Mungkin buah merah juga sebenarnya sudah banyak digunakan di suplemen di obat tradisional. Ini yang diambil adalah untuk pewarna merahnya. Ini yang saat ini kita sedang dampingi, sudah kita lakukan tinjau lapang, bagaimana prosesnya untuk mengetahui titik-titik kritikalnya seperti itu, mana potensi-potensi terkait keamanan dan kemanfaatannya. Lanjut ke slide berikut, ya masih untuk ekstrak buah merah. Lanjut, ya ini mungkin gambarannya Bapak Ibu untuk yang ekstrak buah merah ini mengandung pigmen karotenoid ya. Lanjut lagi untuk, nah ini pigmen biru, ini juga ternyata potensi ininya luar biasa. Jadi sudah digunakan juga oleh industri untuk menggantikan yang hijaunya ini untuk menggantikan warna hijau, misalnya matcha gitu ya produknya. Yang biru ini untuk minuman-minuman kekinian banyak sekali yang berwarna biru ya. Jadi ini potensi penggunaannya di kafe-kafe. Jadi permohonan apa namanya ordernya itu dari industri pangan, dari kafe dan lain-lain ini sudah digunakan ya. Jadi walaupun belum ada standarnya, belum. Jadi karena prinsipnya dari bisnis ke bisnis mereka tidak memerlukan izin edar, namun nanti pada saat mereka ingin menjual di supermarket, mereka perlu izin edar, barulah nanti mereka harus memenuhi satu standar-standar tertentu. Nah, oleh karena itu kita dampingi mereka supaya nanti bisa juga menjual secara retail seperti itu ya. Jadi potensinya sebetulnya sudah sangat baik ya untuk produk-produk yang berbahan alam ini. Baik, lanjut. Nah, Bapak Ibu, untuk topik inovasi itu gambarannya seperti itu. Jadi kami dari Badan POM ini sebagai pintu masuknya untuk produk-produk yang akan dipasarkan, tentu membuka lebar bagaimana caranya produk-produk hasil riset kita ini bisa juga menjadi produk yang bernilai ekonomi gitu ya dengan menyediakan standarnya. Standar ini juga tentu untuk memastikan konsistensi, keamanan, mutu, dan juga efektivitas dari produk inovasi Bapak Ibu. Kemudian juga eh, di dalam melakukan pembahasan kami juga tentu melibatkan berbagai sektor. Kami sebagai mitra Bapak Ibu, jadi bukan karena Badan POM lebih tahu, lebih unggul, tidak. Jadi kita akan bersama-sama nanti dengan tim pakar, dengan Bapak Ibu peneliti yang punya background tentunya pada saat pengembangan ini, kita akan berdiskusi untuk menetapkan standar yang betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan bersama. Demikian Bapak Ibu, Bu Ani untuk paparan yang kedua, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran terkait apa yang dilakukan oleh Badan POM untuk mendukung pengembangan pangan di Indonesia. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.